Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danan Nafis dari kelas 1G Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum NIM 351. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan mengapa pemerintah harus mensejahterakan masyarakat. Menurut pandangan saya, mengapa pemerintah harus mensejahterakan masyarakat? Karena masyarakat adalah inti dari negara. Maksudnya dari inti negara adalah masyarakat yang membentuk negara, masyarakat yang mengatur perekonomian ataupun semuanya. Karena masyarakat adalah inti dari semua aspek, yaitu aspek dari pembangunan, pendidikan, ataupun perekonomian. Jika masyarakat merasa tidak sejahtera, masyarakat tidak merasa kurang puas dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, maka masyarakat tersendiri akan timbul rasa tidak percaya diri maupun rasa marah, rasa gelisah yang menyebabkan banyaknya demo, banyaknya protes, ataupun itu protes di gedung DPR atau protes di mana, yang tujuan dari protes itu adalah kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak tersejahterakan oleh pemerintah. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber. Saya membawa narasumber dari kelas saya sendiri, dari kelas G. Saya akan bertanya, dan narasumber yang akan menjelaskan. Saya akan bertanya tentang mengapa pemerintah harus mensejahterakan rakyat melalui pembangunan. Mohon diperkenankan perkenalan diri dan penjelasan. Siap. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Subhan Hadi dari kelas 1G Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Ya, dari pertanyaannya Mas Daniel tadi, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya di bidang pembangunan? Karena di bidang pembangunan, lebih tepatnya di Papua ya, itu kurang sejahtera. Nah, maka dari itu kita harus mensejahterakan pembangunan di sana. Karena di sana kurangnya aspek jalan terhadap desa ke desa atau daerah ke daerah itu masih sulit untuk dilewati oleh transportasi seperti bis, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Dilansir dari kompas.com, pembangunan jalan Trans Papua tembus 3.279 km dari target 3.442 km. Ya. Proyek pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat masih terus berjalan hingga kini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan Trans Papua. Dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Ini artinya sudah tembus sepanjang 3.279 km. Di situ penjelasan dari teman saya yang bernama Mas Subhan. Permisi Mas, sebelumnya saya ingin bertanya lagi. Siap. Mengapa harus diadakan proyek pembangunan jalan di Trans Papua, dan manfaatnya seperti apa saja? Ya. Tujuan dibangunnya pembangunan Trans Papua ini adalah
untuk memudahkan masyarakat sekitar bertransportasi. Tepatnya jalan raya di sana kan belum seutuhnya Ya. sempurna ya, Ya. masih ada jalan-jalan setapak tuh. Jadi pemerintah ini ingin mensejahterakan rakyat Papua di bidang pembangunan jalan Trans Papua yang hingga kini masih terus berlanjut dibangunnya jalan raya di situ, di Papua situ. Ya, manfaat dari pembangunan ini adalah untuk memudahkan rakyatnya, untuk memudahkan rakyat di situ transportasi, di bidang transportasi, karena di sana susah sekali untuk melewati jalan, dan perekonomian di sana akan lebih maju daripada sebelumnya. Ya Mas Subhan, di sini saya akan bertanya, Ya. mengapa pemerintah harus mensejahterakan masyarakat dalam aspek pembangunan jalan? Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya dalam aspek pembangunan? Karena pembangunan belum merata, tepatnya di Papua, terhadap pembangunan jalan raya di sana masih kurang, ya, masih kurang mumpuni untuk memudahkan masyarakat sekitar untuk transportasi, ya, untuk bertransportasi, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Intinya untuk memudahkan rakyatnya berkegiatan ya. Dari segi transportasi itu tadi, Mas. Ya. Terima kasih Mas Subhan. Ya, sama-sama. Sekian dari wawancara saya dengan tema mensejahterakan rakyat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.